Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Kali ini kita akan praktek langsung mengenai aplikasi uji T sampel berpasangan atau file sampel di tes. Oke, di sini saya telah menyiapkan contoh studi kasus ya. Jadi ada dua hasil pengamatan, yaitu produksi susu, yaitu kita lakukan intervensi berupa pengamatan, ya, yaitu pemberian rumput. Nah, jadi pada kondisi awal atau kondisi existing ini, sapinya, ya, kita berikan, ini kan karena susu ya, itu berarti sapi perah, ya, sapi yang ditujukan untuk menghasilkan susu. Nah, selanjutnya kita melihat bahwa kondisi existing ini pemberian rumput untuk sapi perahnya itu adalah 30 kilogram per ekor per hari. Nah, kita melakukan intervensi dengan menaikkan peningkatan atau meningkatkan pemberian rumput menjadi 40 kilogram per ekor per hari. Sebelum intervensi, kita sebut dengan pretest. Kita catat produksi susu rata-rata dari 30 orang peternak yang ada di lokasi penelitian. Nah, ini lokasi penelitian, kita cek produksi susu per hari, per ekor. Nah, ini rata-ratanya ya. Nah, kemudian kita melakukan intervensi khusus untuk induk yang sedang diperah atau laktasi. Kita tingkatkan menjadi 40 kilogram per ekor per hari. Ya, kita berikan pagi dan sore. Kemudian dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan ya, taruhlah 6 bulan atau 5 bulan. Selanjutnya kita ukur lagi, cek lagi rata-rata produksi susunya. Nah, kita sebut dengan post test. Nah, ini rata-ratanya kita lihat yang di post test. Nah, kita ingin melihat apakah ada perbedaan yang nyata antara produksi susu eh, pada saat pemberian rumput 30 kilogram dengan produksi susu saat diberikan pakan 40 kilogram. Pada prinsipnya kita ingin membedakan antara pretest dan post-test. Apakah ada perbedaan yang nyata atau tidak. Seperti itu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya informasikan kepada Sobat Kandadata dimanapun teman-teman berada, agar tidak tertinggal dengan update video terbaru dari Kandadata, silakan saat ini klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, di sini untuk melakukan analisis, saya akan menggunakan SPSS ya. Saya akan menggunakan SPSS. Nah, langkah pertama adalah kita setting variabel dulu di SPSS ya. Kita melihat kalau di SPSS itu kan ada dua jendela, jendela data view dan variable view. Nah, kita klik variable view. Nah, di sini langsung saja kita berikan pretest ya. Nah, ya. Di sini kemudian labelnya ya kita tulis di sini ya. Ini produksi produksi susu sebelum intervensi. Oke. Nah, untuk measure-nya ini adalah scan. Kemudian untuk post test ya, kita isi label dengan produksi susu setelah intervensi. Selanjutnya untuk measure-nya kita buat scale. Nah, kalau sudah, kita kembali ke jendela data view. Di jendela data view, kita melihat sudah ada dua kolom ya. Kolom pretest dan kolom post-test. Oke, langkah berikutnya adalah tinggal kita copy dan paste ya. Nah, di sini kita sort semua data yang akan kita analisis ya. Setelah itu kita klik kanan, kemudian
copy, ya. Kemudian kita kembali ke SPSS, klik kanan, paste. Nah, di sini kita sudah melihat nilai 30 responden dari pretest dan post-test. Oke, oke. Langkah langkah berikutnya adalah kita melakukan syarat asumsi terlebih dahulu ya. Jadi ketika kita menggunakan uji sampel T berpasangan, langkah yang perlu kita lakukan adalah uji normalitas. Kita ingin memastikan bahwa data pretest dan post-test ini adalah terdistribusi normal. Nah, oke. Caranya adalah teman-teman silakan klik analyze, kemudian klik deskriptif statistik, kemudian klik explore ya. Kemudian kita masukkan dua-duanya karena kita akan menguji keduanya ya. Kemudian kita klik eh, option ya. Sorry bukan option, plots. Nah, di sini kita aktifkan yang normality plot with test ya. Klik continue dan klik OK. Nah, kita tunggu hasilnya. Nah, di sini dari berbagai hasil analisis yang diperoleh, kita langsung menuju ke test of normality ya. Nah, di sini kita melihat ada dua uji yang kita gunakan. Kita bisa menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Dari hasil uji keduanya, nilai signifikansinya adalah lebih besar dari 0,05 ya. Karena keduanya lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data terdistribusi normal. Oke ya, ini udah datanya terdistribusi normal. Kita lanjutkan ke uji T-nya ya. Nah, kita klik analyze, kemudian klik compare means ya. Kemudian kita uji yang sampel T berpasangan ya atau paired sample pretest. Oke. Kalau sudah, kita pindahkan dari box kiri ke box kanan. Produksi susu setelah intervensi sebelah kanannya. Oke. Kalau sudah, ini sudah oke. Kalau sudah kita klik oke. Nah, ini adalah hasil dari uji dites. Kita sekarang lakukan interpretasi. Yang pertama, kita melihat untuk nilai rata-rata dari produksi susu sebelum intervensi adalah 14,8377 liter per ekor per hari. Adapun produksi susu setelah intervensi adalah 17,8640 liter per ekor per hari. Nah, kita melihat dari secara kasar ini bahwa ternyata produksi susu setelah intervensi ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata produksi susu sebelum intervensi. Namun kita perlu mengecek apakah ini secara statistik signifikan atau tidak perbedaannya. Ya, oke, kita lihat di sini. Nah, di sini kita melihatnya di sini ya, rekan-rekan. Ini ketutup sama video saya enggak ya? Kalau ketutup saya pindahkan ke atas saja. Oke. Nah, di sini ya kita melihat nilai rata-ratanya. Kita lihat nilai T hitungnya adalah min 47,110. Jadi tanda min ini adalah tanda arah aja ya. Jadi kita fokus di nilai 47,110 kita bandingkan dengan tabel. Atau lebih mudahnya kita lihat dari signifikansi totalnya sudah disediakan oleh SPSS yaitu 0,000. Artinya lebih kecil dari 0,05. Karena p-value lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa produksi susu sebelum intervensi berbeda nyata dengan produksi susu setelah intervensi. Nah, kita melihat minnya itu adalah lebih rendah, 3,0263 liter antara yang sebelum dengan setelah intervensi. Artinya
signifikan efektif ya dengan tadi intervensi peningkatan pemberian pakan rumput 30 kilogram per ekor per hari menjadi 40 kilogram per ekor per hari. Ternyata ini signifikan meningkatkan rata-rata produksi susu di tingkat peternak gitu. Oke, saya kira ini contoh aplikasi yang mungkin jelas ya dan dapat diaplikasikan di riset Sobat Kantor Data dimanapun teman-teman berada. Oke, saya kira video ini saya cukupkan sampai sekian. Jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk share pada teman-teman Anda yang lainnya. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.